semuanya, kenalin aku Revi Mariska. Kalian bisa panggil aku Revi. Dan aku adalah mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Sekarang aku sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka batch ketiga di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Ya benar, jadi aku sekarang lagi ada di Bandung. Nah, kalian datang ke video ini pasti kalian ada ketertarikan dengan PMM, terutama PMM batch keempat, karena sebentar lagi akan dibukakan. Dan batch keempat ini beda karena ini berada di semester genap. Nah, aku saranin banget untuk teman-teman yang tertarik di PMM pertukaran mahasiswa merdeka, entah kalian mau ngikuti di semester genap atau ganjil, tapi aku bahas di semester genap karena di semester genap ini akan lumayan banyak perayaan, terutama akan ada puasa, lebarannya 2 kali. Jadi kalian harus pertimbangin banget itu karena kalian akan jauh dari orang tua karena kan beda pulau, gak boleh satu pulau. Dan kalau mau pulang kan itu membutuhkan biaya juga, apalagi mahasiswa yang berada di semester 3 yang asik-asiknya di organisasi, yang lagi asik-asiknya banget untuk di organisasi, panitiaan lah atau ikut lomba lah gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan. Tapi di sini kita fokus ke pembahasan, yaitu gimana sih persyaratan dari PMM 4 ini. Kita masuk ke persyaratan yang pertama. Syarat yang pertama adalah mahasiswa aktif, itu D3, D4 atau S1 yang terdaftar di PDDikti. PDDikti itu kalian bisa cek nama kalian di websitenya PDDikti di sini. Terus kalian cari nama kalian sesuai dengan instruksi pencarian yang ada di website, nanti akan muncul gitu. Nah, itu jika terdaftar berarti kalian sudah memenuhi salah satu syarat. Dan mahasiswa aktifnya itu harus minimal di semester 3 pada saat pendaftaran berlangsung. Nah, artinya teman-teman yang masih maba banget, yang sekarang di semester 1 mau ikut PMM gak bisa karena kalian masih pengenalan di kampus kalian gitu. Aku mikirnya gitu. Karena kalau boleh semester 1 ya kalian belum kenal apa-apa yang ada di kampus kalian, tiba-tiba langsung ke kampus orang, kan agak gimana gitu. Jadi minimal di semester 3. Nah, bagi yang semester 3 udah bisa tuh untuk mendaftar di PMM 4. Pelaksananya kapan? Di semester genap, artinya di semester 4-nya gitu. Nah, selain teman-teman itu berada di semester 3, misalkan udah terdaftar di PDDikti, namanya udah ada, terus udah di semester 3 atau berada di semester 5 sekarang atau semester 7 gitu. Selanjutnya, perguruan tinggi teman-teman atau universitasnya berada di bawah Kemendikbud Ristek gitu. Jadi kalaupun udah PDDikti udah, tapi yang terakhir itu nggak memenuhi ya nggak bisa, karena program MBKM ini itu punyanya Kemendikbud Ristek gitu. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang UIN di sini gitu yang nggak di bawah naungan nggak di bawah naungan Kemendikbud gitu, ya kalian belum bisa gitu untuk mengikuti PMM ini. Kalau persyaratan 1 udah terpenuhi, masuk ke persyaratan 2, apa? WNI, warga negara Indonesia. Seorang dikatakan warga negara Indonesia ketika memiliki KTP. Nah, udah punya belum KTP? Kalau nggak punya, kalian harus buat surat keterangan domisili gitu. Ini untuk melihat teman-teman itu berada di pulau mana gitu. Karena kan ada persyaratan yang dimana harus beda pulaunya dengan tempat asal dan juga tempat kuliahnya gitu. Yang ketiga itu IPK. Perkenaan dengan IPK-nya harus minimal 2,8, skalanya 4 gitu. Jadi ya masih bisa dicapai kalau 2,8 untuk IPK skala 4-nya. Itu untuk melihatnya dibuktikan dengan transkrip nilai teman-teman, transkrip nilainya. Itu bisa kalian urus di kaprodi kalian, di prodi kalian gitu, atau biasanya tuh kalau di Unipku itu ada, tinggal download aja transkrip nilainya, terus mau minta tanda tangan sama WD3 apa ya gitu, atau WD1 ya gitu ya, pokoknya wakil dekan gitu untuk nanda tangannya gitu. Bidang akademik tuh siapa? WD1 kan, WD1. 4, ada SPTJM. SPTJM itu apa? Surat pertanggungjawaban mutlak. SPTJM contohnya kayak gini nih, panjang, lumayan panjang. Itu berisikan kayak perjanjian, terus pernyataan teman-teman apakah penerima beasiswa lain atau enggak gitu, penerima KIP atau enggak. Nah, jadi di situ itu SPTJM tuh nggak kita ngetik atau nggak kita buat sendiri, tapi itu udah ada template-nya. Nanti ketika akan sudah pembukaan pendaftaran PMM 4, itu akan ada yang namanya kolom gitu kan, kolom pengisian berkas ini, berkas SPTJM. Nah, di samping kolom isi
kolom pengisiannya itu ada yang namanya download file. Nah itulah template dari SPTJM. Kita ngisi apa? Kita ngisi yang diperlukan untuk diisi gitu, kayak data teman-teman, namanya, terus juga pernyataan iya atau tidak gitulah pokoknya. Kayak misal pernyataan apakah teman-teman penerima beasiswa atau beasiswa lain atau enggak gitu, karena kan itu berhubungan dengan dana nantinya untuk beasiswa tadi. Nah jadi SPTJM itu silahkan untuk di download, jadi nggak pusing gitu untuk ininya, kayak dia tuh kayak formulir gitu. Contohnya yang kayak tadi. Kelima itu adalah rekening bank aktif. Nah kalau dulu itu rekening banknya harus Bank BRI dan namanya sendiri. Tapi di sini kayaknya ada perubahan, karena di sini aku lihat itu akun rekening aktif Bank Mandiri gitu. Nah sama, harus nama teman-teman, jadi nggak bisa kalau nggak namanya. Kalau aku seingatku ya, kalau teman-teman itu nggak pakai nama pribadi gitu, misal aku sebagai Revi Mariska mendaftar PMM, terus rekeningnya itu ya memang betul BRI Mandiri di sini emang betul, tapi namanya bukan namaku. Nah itu akan keterhambatan proses pencairan bantuan biaya hidup, karena itu kan ada bantuan biaya hidupnya gitu untuk program PMM. Jadi terhambat di sana. Jadi mending teman-teman itu buat aja Bank Mandiri gitu, langsung buat pakai namanya sendiri. Tapi kalau udah ada ya aman gitu, tinggal masukin aja rekeningnya, nama rekeningnya, sama di scan buku tabungannya gitu. Di sini ada catatan untuk mahasiswa dari Provinsi Aceh dapat menggunakan rekening Bank BSI. Gak tahu kenapa di sini ada catatan mahasiswa dari Provinsi Aceh itu menggunakan rekening Bank BSI, ataukah nggak ada Bank Mandiri di sana, atau nggak tahu, pokoknya instruksi dia begitu dari sosialisasi PMM-nya begitu, Provinsi Aceh Bank BSI. Terus keenam, persyaratan keenam ini berkaitan dengan berkas juga, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu kan ada banyak tuh jenisnya, ada BPJS, ada KIS. Nah itu paling aku masukin kemarin KIS gitu, Kartu Indonesia Sehat. Jadi aku scan itu, terus upload di laman PMM-nya, udah gitu. Nah ini menurut aku berkas ini penting, karena berkas ini salah satu proses penyeleksiannya juga gitu kan, karena kayak misal BPJS ataupun KIS gitu, karena kalau ada yang sakit gitu, ada yang ada apa-apa di pulau orang kan gitu, pas kuliahnya bisa pakai BPJS itu kan gratis gitu. Karena sepengalaman aku di sini itu lumayan banyak yang sakit, yang masuk rumah sakit, entah karena pola hidupnya yang berubah, misalnya dari rumah ke sini tiba-tiba kayak beda gitu karena kan sendiri, terus juga atau mungkin lingkungan yang gak cocok, cuaca yang gak cocok kan kita nggak tahu, atau air yang gak cocok dengan apa, dengan tubuhnya, atau gatal-gatal gitu kan kita nggak tahu, karena kita beda banget nantinya dengan pulau orang gitu. Jadi harus dibuat sih asuransi kesehatannya. Oke, nah itu 6 persyaratan yang wajib dipenuhi. Kalau udah terpenuhi ya udah alhamdulillah, kalau enggak ya silahkan untuk diusahakan, karena berkas ini bagian terpenting dari proses seleksi PMM 4. Karena berkas ini merupakan salah satu bagian terpenting banget malahan dari proses seleksi PMM ini. Oke, pokoknya semangat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, kalau mau tahu vlog aku, keseruan aku di PMM 3, sebenarnya aku nggak banyak nge-vlog lagi sekarang karena aku udah boring untuk ngedit. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat juga di TikTok aku F-nya 3x20. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, atau di IG juga aku bisa alay di sana. Jadi pokoknya bye bye.